program penyuluhan kami itu harus sesuai linknya dengan program yang ada di kota. Jadi program itu pertama-tama adalah program tingkat kelurahan dulu, BKPP. Setelah dibuatlah program kelurahan, baru nanti diserahkan ke kabupaten kota. Itulah yang nanti dijadikan satu, kami semua yang kecamatan, ada 6 kecamatan jadi satu, itulah nanti yang namanya program kota. Ya, itu alurnya. Itu pertama fungsi daripada BPP, membuat program yang sesuai dan mendukung program tingkat kota atau kabupaten. Terus yang kedua adalah menjalankan fungsi daripada BPP, melaksanakan kegiatan yang tertuang dia ada di program. Ini program kecamatan. Contohnya ini ya, petani yang mana? Ya, petani dari kelompok tanaman pangan, petani dari kelompok peternakan, dari horti, pengolahan hasil, maupun yang dari pekarangan. Itu yang dinamakan pelaku utama, petani. Itu fungsi dari BPP. Di samping itu juga sebagai sumber informasi, kami juga harus bisa menjalin kemitraan. Bisa jadi sumber informasi pemasaran yang masih belum bisa kami di sini sebagai, ada dulu kita disuruh sebagai inkubator di sini ya, tapi tidak jalan. Itu susah karena kami juga keterbatasan terus terang. Untuk menjalankan program ini pun kami sebenarnya harus ada dukungan dana, tapi kadang-kadang dana itu tidak ada. Suka tidak suka tetap kami harus melaksanakan. Jadi selama 1 tahun nanti kita melaksanakan program, itulah muncul nanti adik-adik yang datang gitu mengevaluasi apa kira-kira program ini sudah jalan apa enggak. 1 tahun ini sudah bisa dilaksanakan yang mana saja, itulah yang kita evaluasi. Kalau memang program umpamanya 5 ada kegiatan, kami canangkan di tahun 2003, ternyata tidak bisa berjalan, baru bisa berjalan 3, berarti 2 lagi nanti PR untuk berikut. Itu sih sesungguhnya, gitu ya, supaya paham dulu. Terus kalau struktur kepengurusan BPP kelurahan seperti itu tadi ya, sarana prasarana pendukung nilai kerja yang telah mencukupi. Kalau saya pribadi di Kecamatan Salaparang belum maksimal. Kenapa saya katakan belum? Terus terang yang satu tadi dari segi ya ada jumlah ya, jumlah belum cukup. Terus yang kedua juga di sini kami harusnya ada namanya transportasi ya, kendaraan di sini juga kami kurang. Dulu kami 6, tapi yang baru dapat itu 1, 2, 3 orang, 3 lagi dari segi transportasi dan alat pendukung kerja kami juga. Jadi kami di sini komputernya sudah rusak, printer sudah rusak. Terus kalau Anycam masih bagus, proyektor masih bagus, tapi seperti itu rusak. Jadi salah satu yang susah kami itu ketika ada pembuatan laporan apa, kami kadang-kadang pakai milik pribadi ya. Kalau kita tidak kerjakan tidak salah, tapi itulah salah satu sarana prasarana kami masih belum bisa dikatakan memadai ya. Jadi itu ya sudah bisa dijawab yang nomor 4 ya. Jadi di sini kan adik pernah dengar nggak namanya setiap kelompok itu kadang mendapat bantuan dari pemerintah. Jadi bantuan dari pemerintah untuk para petani tidak bisa yang namanya diberikan untuk personal ya, pribadi satu nggak bisa. Jadi bantuan itu pasti harus bentuknya kelompok, dan kelompok penerima bantuan harus yang tertera di SK wali kota. Yang namanya kelompok itu dia
hektar. Jadi tahun ini pun kita kemarin rapat kesepakatan luas batu sawah kota itu telah kehilangan 25 hektar kurang lebih setahun. Untuk kecamatan Saparang luas batu sawahnya sekarang 156. Jumlah anggota kelompok tani di apa namanya? Ya, kurang lebih lah 20 orang. Iya, PKK 25. Bukan semua lah 2 hektar, 2 hektar pegawai. Kita 20-an. 20. Lain soal nama lain, agak Lega. Gila, tahu betul. Dan PK. Terus Dama. Terus Kalau apalagi? boleh tahu Pak, Bapak menjabat sebagai ketua kelompok tani berapa lama? udah dari masih bujang dulu tahun berapa itu udah. Sekarang sudah lebih 20 tahunan mungkin ya. Tahun berapa lupa. Pak yang kemarin yang tahun lalu itu yang Ya, PK. apa namanya strukturnya Ya. gitu. Terus gini Pak, kita juga ditugaskan untuk mencari tahu bagaimana perkembangan kelompok tani kena program-program dari pihak penyuluhan, apakah ada perkembangan atau tidak? Ya, alhamdulillah ini perkembangan enggak selalu kelihatan tapi selalu diekspos lah. Bang lah. Iya. Tapi tetap jalan gitu. Ada kredit usaha. Bisa dana yang 100 juta dulu masih lah ada perkembangannya dia. Itu Udah habis dia. Masuk alhamdulillah sudah di sini kelompok ini aja yang bertahan dia. Bantuan TKP apa UT dulu sini yang bertahan dia. Sekarang kemarin kan ada program gapok tan namanya yang 100 juta sini bertahan dia. Yang lainnya sudah hancur sudah dia. Masih eksis lah dia anunya simpel pengurusannya dia. Nah itulah pengurus cuma 2 bendahara sama ketuanya aja yang jalan. yang jalan gitu mempertahankan dana kelompok ini. Kalau dihitung-hitung perkembangannya banyak tapi kan ibarat kita ngitung angin nanti kan mana yang pasti-pasti aja kita hitung. Yang penting lebih dari modal itu aja sudah syukur sudah. Kemudian Pak untuk kendalanya sendiri ada nggak? Ini aja lah kendala masalah pasca panen, distribusi pupuk itu kan kadang kita di dinas ditargetkan sekian per hektar itu aja. Itu aja dah keluhan dari petani dulu pas panen bermasalah dia. Kalau soal subsidi pupuknya dikurangi itu masalahnya. kalau sekarang. soal hubungan dengan dinas tetap lancar-lancar. kurang pupuk sama apa namanya Pasca panennya Ya. itu aja lah tempatnya. pemasarannya. Pas kita mau panen anjlok harga di permen. Yang penting anggota jangan ribut lah intinya. Ada keluhan lapor ke kita ketua kelompok lalu kita ke PPL atau PHP-nya itu aja. Supaya jangan dianggap tidak ada nanti kan itu anunya pengurusnya. Kadang ada yang nakal langsung kepala dinasnya dia ngelapor dan melalui PPL-nya. Itu jeleknya dia kalau orang kelompok-kelompok yang tidak punya tanggung jawab itu merusak nama orang. Sedikit Pak terkait penyerapan tenaga kelompoknya itu ditunjuk atau Apanya? dipilihkan oleh dinasnya? Anunya enggak sih kelompok yang bentuk dia pengurusnya. Kelompok yang nunjuk dia. Terus penyerapan kelompoknya Eh, dari masyarakat? Anggota sih. Anggota. Cuma kan dinas memantau aja dia, beri penyuluhan apa itu. Oh, iya. Anggotanya itu dipilih oleh ketua. Iya. Kalau ada rapat misalnya, lihat dah PPN-nya. Di sini nggak ada keruan masanya rapat, sudah butuhan sedikit-sedikit sini aja anggota dia. Iya. Soalnya enak kalau tempatnya dia mau minta bibit, ngambil di sini tempat penangkal bibit juga. Nggak repot dia. Iya. Itu
Cuma itulah dananya kita tidak terlalu ekspos lah istilahnya. Jagung. Dia bertahan lah dana dari tahun 2008 bertahan sampai sekarang dia.